Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bunda-bunda yang kami hormati dan kami sayangi dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Habibah. Saya dari pimpinan cabang Aisyah Mantingan, mewakili pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Ngawi. Dalam kesempatan ini kami ikut mendukung dan berperan aktif dalam event FESIBA, Festival Seni Budaya Aisyah tingkat Jawa Timur. Mengacu pada tema kue tradisional membawa pesan, jadi saya mau memaparkan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan sejarah semprong. Jadi semprong yang ada di Indonesia itu awalnya dibawa oleh bangsa Portugis ke Indonesia, kemudian dikembangkan oleh masyarakat Indonesia dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kue semprong itu sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Dan kue semprong itu ada dua versi. Yang pertama itu versi yang teksturnya keras, renyah, rasanya manis, agak gurih, dan itu biasanya bahan utamanya tepung beras dan tepung terigu. Sedangkan yang versi yang kedua di situ kue semprong yang teksturnya keras tapi lembut dan rasanya manis, di mana bahan utamanya di situ menggunakan tepung terigu dan telur. Nah, pada kesempatan ini yang saya angkat adalah kue semprong yang teksturnya keras, lembut, yang biasanya dikenal oleh masyarakat itu adalah egg roll, seperti itu. Dalam event FESIBA tahun 2025, mohon izin kami memperkenalkan kue tradisional semprong yang diinovasi dengan tambahan bahan tempe dan coklat. Ini adalah tampilan dari kue semprong tempe coklat dan ada kue semprong tempe original yang dibawa oleh pimpinan cabang Aisyah Mantingan mewakili pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Ngawi. Yang kedua, filosofi atau nilai-nilai yang terkandung dalam kue tradisional semprong. Yang pertama di sini adalah dilihat dari konteks, bentuknya dan proses pembuatannya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, bentuk kue semprong di sini berbentuk tabung atau pipa. Di sini mengandung nilai bahwa dalam proses produksi kue semprong itu memang tidak mudah. Prosesnya melalui proses yang sangat panjang, mulai dari proses bahan baku terus di mixer. Setelah itu baru dicetak. Proses pencetakannya itu tidak mudah, masih kita cetak terus kita tekan. Setelah ditekan baru kita bolak-balik di kedua sisi dari cetakannya, baru nanti kita gulung. Intinya nilai dari proses pembuatan semprong dan bentuknya yang seperti pipa atau tabung seperti ini mengandung nilai bahwa di sini dalam prosesnya kita butuh kesabaran tingkat tinggi dan kita juga butuh keuletan yang sangat tinggi. Itu menunjukkan bahwa untuk menghasilkan nilai atau menghasilkan hasil yang maksimal itu kita harus melalui berbagai macam proses yang harus kita lalui dengan penuh sabar dan
telaten atau ulet seperti itu. Selain itu, karena proses pembuatan kue semprong yang lumayan ribet, jadi di sini harus dicetak satu-satu, sehingga biasanya dalam proses produksinya itu kita dikerjakan secara bersama-sama. Nah, di sini mengandung nilai bahwa kita dalam melakukan sesuatu, jika kita dilaksanakan bersama-sama, itu nanti hasilnya bisa lebih maksimal dan kegiatan kita akan lebih ringan. Dan nilai persaudaraan gotong royong juga di sini sangat kuat dalam proses pembuatan egg roll jika kita laksanakan secara bersama-sama. Dalam konteks budaya sosial dan kearifan lokal, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kue semprong itu kue tradisional yang selalu berada dalam acara-acara hari besar keagamaan seperti hari raya, dan juga dalam acara-acara besar keluarga, misalnya acara pernikahan dan lain sebagainya. Dan juga ada dalam kehidupan sehari-hari di meja-meja tamu, kue semprong selalu ada. Ini merupakan budaya bahwa kue semprong itu sudah terbiasa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, dan secara kearifan lokal, kue semprong itu sudah dikembangkan di berbagai macam daerah dengan namanya masing-masing. Kayak seperti di Bojonegoro itu dikembangkan menjadi kue semprong. Seperti di Bojonegoro ini juga dikembangkan dengan versi mereka, yaitu yang dikasih nama ledre dan diinovasi dengan tambahan pisang, sehingga yang terkenal itu adalah ledre pisang. Sebenarnya pada intinya awalnya sama, itu adalah dari kue semprong yang dibawa oleh bangsa Portugis atau masyarakat rakyat Portugis ke Indonesia dan dikembangkan sesuai dengan bahan-bahan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kue semprong tempe coklat ataupun original mencakup 3 aspek. Aspek yang pertama aspek kelestarian, di mana melalui event Fesiba ini kami ikut serta untuk melestarikan kue semprong tradisional Indonesia dengan menyebarluaskan ilmu, dan kami juga ikut berpartisipasi untuk mempromosikan, menyebarluaskan tentang kue tradisional semprong. Dengan seperti itu salah satu cara kami untuk melestarikan, apalagi nanti kita tingkatkan untuk menjadi peluang usaha, sehingga kue semprong terus berkembang dan kita nanti wariskan ke anak-anak kita. Yang selain itu, kita juga melakukan inovasi dari kue semprong supaya ada varian-varian baru dari kue semprong dengan tambahan tempe, di mana tempe juga merupakan khas Indonesia yang perlu kita lestarikan dan kita jadikan bahan inovasi untuk produk-produk kue tradisional Indonesia. Aspek yang ketiga adalah aspek budaya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kue semprong itu diminati atau disukai oleh masyarakat Indonesia karena merupakan kue tradisional yang selalu ada dalam acara-acara besar keagamaan seperti lebaran, dan juga acara-acara besar keluarga, misalnya di acara pernikahan, dan dalam kehidupan sehari-hari selalu ada di meja tamu keluarga yang merupakan suguhan untuk tamu dan makanan sehari-hari. Karena kue semprong merupakan makanan khas kue tradisional Indonesia yang diminati oleh masyarakat. Bunda-bunda, inilah tampilan dari kue semprong tempe coklat dan original. Hasil karya Ibu Habibah dari pimpinan cabang Aisyah Mantingan mewakili pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Ngawi. Bunda-bunda, dalam proses produksi pembuatan kue semprong tempe coklat ada berapa tahap?
Yang pertama, tahap pertama itu adalah proses mempersiapkan bahan-bahan. Yang kedua, proses pengolahan bahan. Yang ketiga, nanti proses pencetakan. Yang keempat, proses pemberian coklat dan tempe. Yang kelima, nanti proses packing. Dan yang keenam, proses pemasaran bagi yang dijual atau dijadikan sebuah usaha. Langkah pertama dalam memproduksi kue semprong tempe coklat yaitu mempersiapkan bahan-bahan. Di sini ada tepung terigu sebanyak 150 gram. Yang kedua ada telur sebanyak 4 butir atau 250 gram. Yang ketiga di sini ada tepung tapioka sebanyak 50 gram. Yang keempat di sini ada gula sebanyak 200 gram. Yang kelima ada es teh sebanyak 1 sendok teh. Terus di sini ada tempe. Nanti tempenya kita cincang lembut, terus dijemur sampai kering. Setelah kering baru kita sangrai. Setelah disangrai baru kita haluskan. Terus yang selanjutnya di sini ada coklat batang. Coklat batang bebas mau pakai merek apa saja sesuai dengan selera. Terus yang selanjutnya di sini ada margarin cair sebanyak 200 ml. Terus ini ada tempe yang sudah dihaluskan ya tadi. Ada tempe sangrai yang bubuk, ini bubuk yang halus, nanti kita campurkan dengan adonan sebanyak 2 sendok makan. Terus di sini ada tempe kasar. Tempe kasar seperti ini nanti kita taburkan pada semprong yang sudah dibaluri dengan coklat. Ini Bunda seperti itu bahan-bahan dari kue semprong tempe. Langkah kedua adalah proses pengolahan bahan. Nah, di sini untuk gulanya nanti kita masukkan ke wadah. Gula sama telur, terus sama es teh, baru nanti kita mixer sampai mengembang. Gulanya, telur dan es teh kita mixer sampai mengembang ya Bun ya. Bunda, di sini bahannya yang sudah di mixer sudah mengembang.
Jadi tinggal kita masukkan tepung sama margarin cair. Kita masukkan tepung terigu, tepung tapioka, kita masukkan tepung kedelai, kita aduk sampai rata. Kita masukkan tepung tempe, baru kita aduk rata. Kalau sudah rata, kita masukkan margarin cair. Kita aduk sampai rata, sampai tercampur rata. Ini sudah tercampur rata Bunda, saatnya kita ke tahap selanjutnya, yaitu mencetak kue semprong tempe coklat. Tahap selanjutnya yaitu proses pencetakan. Jadi kita nyalain kompornya terlebih dahulu. Kalau sudah panas baru kita masukkan adonan. Kita tekan cetakannya, kita bolak-balik agar matangnya sempurna. Ini untuk tahap awal, gosong-gosong seperti ini biasa ya.
Tahap selanjutnya adalah proses pengolesan coklat dan tempe kasar pada kue semprong. Dalam hal ini kita awali dengan proses pemotongan coklat batang, terus nanti kita cairkan, setelah itu baru dioleskan, kemudian ditaburi tempe yang kasar seperti itu. Baik bunda-bunda, di sini sudah sampai di tahap proses pelelehan coklat ya. Jadi kita siapkan kompor yang sudah panas di sini. Terus kita kasih panci, pancinya dikasih air sedikit untuk pemanas coklatnya. Terus nanti kita menggunakan panci kecil untuk wadah coklatnya. Baru nanti kalau sudah agak panas, ini nanti coklatnya kita masukkan. Ini coklat batang yang tadi sudah kita potong supaya nanti mempermudah untuk pencairannya. Ini airnya sudah panas, tinggal kita masukkan coklatnya. Tinggal kita nunggu leleh nanti. Baik bunda, ini coklatnya sudah meleleh, saatnya kita campurkan, kita oleskan pada kue semprongnya. Baik bunda, untuk proses selanjutnya kita di sini sudah sampai pada tahap proses pengolesan coklat sama nanti menaburkan tempenya pada coklatnya. Seperti ini. Jadi coklatnya yang cair tadi kita oleskan. Yang dioleskan di sini yang pinggir-pinggirnya saja ya bun. Nah, seperti ini. Terus kita celupkan pada tempenya. Bubuk tempe sini. Hasilnya seperti ini. Ini nanti kita lanjutkan prosesnya sampai kue semprongnya selesai. Kita tunggu sampai coklatnya kering, baru nanti kita packing. Bunda-bunda, inilah tampilan dari kue semprong tempe coklat dan original. Hasil karya Ibu Habibah dari pimpinan cabang Aisyah Mantingan mewakili pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Ngawi. Bunda-bunda, ini kita berada di tahap packing. Jadi di sini saya packing ada 3 varian. Yang pertama di sini yang 750 ml. Yang kedua di sini yang 1000 ml dan yang ketiga di sini ada yang 1500 ml. Dan untuk packingnya saya menggunakan mika seperti ini. Ini alhamdulillah yang saya produksi sudah masuk orderan semua. Jadi saya menjual kue. Kebetulan kue ini kue terbaru. Jadi saya melalui promosi baru melalui
via WA dengan sistem order, sehingga bisa mengurangi tingkat kerugian seperti itu. Bunda-bunda, inilah tampilan dari kue semprong tempe coklat dan original. Seperti ini. Bunda-bunda yang kami cintai dan kami hormati, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian pemaparan kami terkait dengan kue tradisional semprong tempe original dan coklat. Semoga apa yang kami paparkan bermanfaat, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan tolong dimaafkan. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.